mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taqarrub yang sangat indah, sehingga berpeluang diterima amal, diberikan kemuliaan, dan mungkin juga bisa berpotensi wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kembali menjadi hamba yang saleh. Untuk itu perlu persiapan. Tidak semua orang yang sampai ke Ramadan boleh jadi mendapatkan peningkatan takwa, dapat manfaat dari taubatnya, bisa terdorong untuk meningkatkan ketaatan. Belum tentu kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak serius. Karena itu ayat puasa ketika dihadirkan di ayat 183 di surah Al-Baqarah itu, penghujungnya Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian mampu meningkatkan takwa. Tapi apakah semua yang puasa bisa meningkat takwa? Belum tentu. Karena la'allakum dikenal dengan huruf taraji, huruf yang menunjukkan terpenuhinya satu harapan dengan syarat kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Di antara keseriusan itu, maka citranya secara metafor diambil dari bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, bulan ke-8. Saat banyak orang di masa pra-Islam mengumpulkan air untuk persiapan bulan ke-9, maka air berikutnya yang kita siapkan menuju Ramadan adalah air-air spiritual. Air-air yang bukan hanya melapangkan dahaga kita, menghilangkan haus, tapi air juga yang bisa menumbuhkan nilai-nilai ketaatan, yang bisa menggemburkan kembali, menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang air. Kata alma yang mewakili air saja setidaknya disebutkan 63 kali dalam Al-Quran. Ada yang menunjukkan turunnya air dari langit berupa hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit air, berarti hujan. Khaliqa min ma'in dafiq. Ada yang kedua menunjuk kepada asal mula manusia yang tercipta juga dari air yang terpancar. Pun demikian, sumber kehidupan pun juga pusatnya bermula dari air. Sumbernya sangat sekali terpusat kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari segala yang hidup itu sangat bergantung kepada air. Demikian kata Al-Quran. Karena itulah kemudian ada juga metafor-metafor yang mengkiaskan, menganalogikan turunnya air dari langit yang bermanfaat, menggemburkan, menyemburkan tanah-tanah yang kering, hadir tanaman, hadir buah-buahan, bisa dikonsumsi. Pun demikian, wahyu seperti air yang turun dari langit disampaikan pada Rasulullah, diberikan risalahnya kepada kita untuk menyuburkan kembali hati-hati yang kering, sehingga muncul kemudian bunga-bunga amal saleh, buah-buah kebaikan yang menggerakkan pohon-pohon ranting-ranting tubuh kita, dari tangan berbuat baik, lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Dan persiapan semua itu mesti diperbaiki, dicari sebelum ke Ramadan, sejak bulan Sya'ban. Seperti orang dulu banyak mencari air, maka seharusnya yang terjadi orang sekarang banyak mencari air-air spiritual supaya menjadi kebiasaan saat sampai di bulan Ramadan yang berpotensi menggugurkan dosa, membakar semua kesalahan-kesalahan. Kalau tidak dimulai dari Sya'ban, tidak mudah untuk menjalani Ramadan. Karena itu, mari manfaatkan bulan Sya'ban ini, dan telah masuk kita di awalnya, untuk mengumpulkan banyak air spiritual, berlatih ibadah, meningkatkan ketaatan, sehingga nanti mampu terbiasa saat masuk bulan Ramadan. Cara yang terbaik, seperti pernah diajarkan Nabi, tersambung riwayatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka mengatakan, seperti dikutip oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dalam kitab-kitab mereka, bahwa sejak Sya'ban Nabi seringkali terlihat, disaksikan banyak menunaikan ibadah siam. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi puasa lebih dulu, tingkatkan amal soleh, cari air spiritual sejak bulan Sya'ban, sehingga ketika terkumpul semua bekal-bekal spiritual itu siap kita manfaatkan di bulan Ramadan, siap digunakan untuk bulan Ramadan. Nabi SAW bahkan pernah disebutkan menunaikan puasa di Sya'ban seutuhnya, sepenuhnya, full. Ada juga yang menafsirkan, kadang Nabi buka, kadang puasa. Ini menunjukkan kesan memperbanyak latihan, memperbanyak mendekat, dan semoga dengan itu mengantarkan kesiapan pada bulan Ramadan untuk membangun ketaatan, mendekat kepada Allah, dan membakar semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Alhamdulillah, setelah sampai di bulan Sya'ban, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing untuk meningkatkan ketaatan, dan semoga siap menghadapi Ramadan.